Sejak 2022, Bitcoin naik 429%, emas 177%, dan silver naik 350%. Terus, kenapa BTC kelihatan kayak lagi lemah ya? Apa kata analis senior Bloomberg soal Bitcoin, emas, dan silver? Ini tuh bukan sekedar headline yang klise, tapi analisa yang ngasih gambaran lebih jernih soal posisi Bitcoin di tengah naiknya logam mulia. So, here we go, let's go! Jadi gini, belakangan ini tuh emas dan silver lagi naik tajam sampai cetak rekor baru. Sementara Bitcoin terlihat anteng di bawah area $90.000. Banyak orang yang langsung bilang, wah investor pindah ke emas nih. Eits, tapi analis Bloomberg buka suara nih. Dan katanya ceritanya itu gak sesimpel itu guys. Menurut Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg, pergerakan Bitcoin yang sedang tenang itu bukan tanda masalah fundamental, tapi lebih ke fase konsolidasi setelah rally besar di tahun-tahun sebelumnya. Dan perlu diingat nih, Balchunas itu spesialis ETF, jadi dia itu juga melihat arus dana institusional. Dalam beberapa tahun terakhir, area masuk ke ETF Bitcoin jadi salah satu faktor besar yang mendorong kenaikan harga BTC. Artinya nih, ini tuh bukan cuma cerita retail panik atau Twitter drama, tapi ada struktur pasar yang lebih besar di belakangnya. Balchunas tuh bilang, sejak 2022 sampai periode analisis terakhir, Bitcoin naik hampir 429%, emas naik 177%, dan silver naik 350%. Nah, kalau dari persentasenya, Bitcoin itu masih unggul secara relatif. Meskipun sekarang terlihat lebih tenang, secara jangka menengah sampai panjang performanya itu masih paling agresif. Emas dan silver naik itu karena faktor makro seperti pelemahan dolar AS, geopolitik, dan juga investor yang lagi cari safe haven. Emas itu pure safe haven, sedangkan Bitcoin sering disebutnya digital gold. Tapi dalam prakteknya nih, Bitcoin itu masih lebih sensitif terhadap sentimen risk on dan risk off. Jadi perannya itu berbeda ya. Kalau melihat siklus historis, Bitcoin tuh emang sering mengalami fase konsolidasi setelah rally besar. Market itu nggak naik lurus terus. Ada fase istirahat sebelum trennya terbentuk lagi. Dan dalam strategi investasi global, emas dan Bitcoin itu seringkali bukan saling menggantikan, tapi bagian dari strategi diversifikasi yang berbeda. Ini tuh bukan soal siapa yang lebih kuat hari ini, tapi siapa yang kuat dalam gambaran yang besar. Koreksi Bitcoin sekarang bukan berarti harapan itu habis, tapi bisa jadi market lagi menarik napas. Jadi Bitcoin itu kalah dari emas atau silver? Belum tentu. Menurut analis Bloomberg, Bitcoin itu masih unggul secara performa sejak 2022 dan yang terjadi sekarang itu fase normal pasar. Ingat ya guys, di pasar kripto itu yang penting bukan cuma harga hari ini aja, tapi siklus dan juga struktur besarnya. Dari awal sampai akhir video ini, Indodax itu cuma bahas data dan analisa dari sudut pandang analis Bloomberg ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset tertentu. Kita hanya bahas konteks pasar supaya kamu nggak gampang kebawa narasi saat market lagi panas. Dan seperti biasa nih, utamakan selalu untuk lakukan riset sendiri ya, atau DYOR, do your own research, sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, jangan lupa like ya, komen, share, dan juga subscribe buat dapetin informasi kripto terbaru dari Indodax. Minum kopi, baca koran. Judulnya Bloomberg soal keuangan. Bitcoin sekarang bukan cuma sekedar sorotan, tapi soal siklus dan pergerakan. Sampai jumpa ya di video edukasi Wikryptopedia berikutnya. Ciao!